uranium nuklir ya. Kalau kita lihat Iran ini sudah terancam berat loh, bayangkan itu terancam berat karena kita lihat presidennya saja tewas. Kebetulan sempat lihat TV tadi pagi ya, katanya serangan yang kemarin itu menghancurkan 20 pesawat F-35 Israel gitu ya di pangkalan udara. Israel kehabisan apa F-35 dan 35 itu yang 20 hancur di pangkalan pangkalan udaranya. Makanya ya. Ini tumben Pak Suara belum masuk ya, Komandan ya. Lanjut, siapa nih? Ompung? Ini bentar. Ulat bulu mana ya? Ulat bulu tadi kan udah. Ulat bulu belum bicara nih. Atau Sadik mau bicara dulu? Boleh Sadik mau bicara lagi ya. Ini ulat bulu silakan. Ulat bulu kalau mau bicara ya. Oh belum pantesan, belum jadi co-host nih. Ya Pak. Ya silakan Sadik. Kalau kita ngebahas kekuatannya kan, ini porosnya dari Iran itu kan Rusia kan. Rusia itu kalau kita lihat di perang Ukraina, tank-tank harga miliaran milik Rusia itu hancur hanya karena dengan drone yang harganya nggak nyampe 500.000 loh. Betul kamu. Itu kenyataan. Itu kenyataan dan buktinya Ya, banyak ya, itu. Bayangkan, tank Rusia yang katanya superpower itu kalah dengan drone-nya milik pasukan Azov, pasukan Ukraina militan-militan itu yang dimodifikasi, dikasih granat kecil, terus di kamikaze bunuh diri, hancur loh. Berarti kan kita bisa lihat ini kelas-kelasnya kelihatannya canggih bentuknya, tapi di lapangan itu kayak istilah dalam pengamatan militer saya ya seperti plastik yang mudah hancur. Kalau kita lihat lagi tentang Hizbullah itu dapat senjata dari mana? Dapat senjata itu dari pasar gelap. Di pasar gelap seperti pada saat perang ISIS di Suriah itu mereka orang-orang Kurdi, orang-orang Hizbullah, kaum militan Syiah itu beli senjata di daerah pasar-pasar kecil loakan ini loh. Jadi itu senjata-senjata kuno, kusam, zaman Uni Soviet dulu digunakan itu. Terus soal uranium, nuklir ya. Kalau kita lihat, Iran ini sudah terancam berat loh. Bayangkan itu terancam berat karena kita lihat presidennya saja tewas. Itu otomatis Iran ya sudah siap tinggal tekan tombol kalau dia punya nuklir. Tapi nyatanya Israel masih terus menyerang. Berarti kemungkinan besar Iran itu belum bisa mengembangkan nuklir itu untuk menjadi sebuah senjata big weapon ya kan. Kalau kita lihat seperti itu. Tapi ini negara-negara sekitarnya itu kenapa diam saja? Yo itu dia. Malah mereka welcome itu nanti kalau pasukan IDF memasuki Iran itu welcome karena suku-suku di Suriah, suku-suku di Iran, suku-suku di Lebanon itu ada yang ada yang pro dengan Israel juga. Contohnya suku Kurdi. Bayangkan suku Kurdi itu kan banyak sekali dibantai oleh orang Iran kan. Itu mereka sangat mendukung itu kalau Iran itu diserang oleh IDF itu. Kalau kalau di Suriah itu kenapa ada yang kemarin itu bawa bendera Suriah yang warna hijau itu kan kelompok pemberontak dari kaum Sunni kan, kaum Sunni yang berpesta pora saat pemimpin Hizbullah mati karena pada saat perang Suriah sekitar tahun 2016-2015 itu banyak orang-orang Sunni yang jadi pemberontak itu dieksekusi dan otomatis mereka akan senang jika musuh mereka yang dulu pemimpinnya mati. Tapi yang ini nanti yang paling diuntungkan itu yaitu suku-suku yang pernah terzolimi oleh kelompok Iran ini, kelompok Hizbullah ini. Kelompok-kelompok
garis keras yang tidak menyukai orang-orang Kurdi. Jadi ini Kurdi sudah ini sangat senang ini di Kurdi. Kalau bapak-bapak lihat di itu stasiun TV nasional Kurdi ya kan, dan banyak sekali Instagram orang Kurdi, mereka welcome itu. Dan keduanya orang Armenia. Armenia itu juga sangat menantikan kedatangan IDF ke Iran itu karena ya konflik religion kan, konflik religion itu. Tapi ini yang jadi pertanyaan, di mana Erdogan? Erdogan kenapa diam saja? Halo, Pak Paul. Halo? Tes Halo, Pak? suara. Iya, tes suara Pak Paul. Lanjut, Ompong. Oke, jadi ini sekarang, maka tadi saya kebetulan sempat lihat TV tadi pagi ya. Katanya serangan yang kemarin itu menghancurkan 20 pesawat F-35 Israel gitu ya di pangkalan udara. Jadi artinya begini, ini pengamat yang lumayan berpendidikan tinggi loh, dia seorang doktor ini ya. Bisa percaya dengan hoax seperti itu. Ya, tadi di TV Metro TV atau apa itu tadi pagi itu saya lihat itu. Jadi gimana ya seorang pengamat yang harusnya bikin analisis yang benar, tapi masih suka makan data hoax demi agama gitu ya, demi bela agama gitu. Makanya jadi analisanya jadi ngawur kan, mengatakan bahwa Israel kehabisan apa F-35 dan 35 itu yang 20 hancur di pangkalan udaranya. Makanya ya itulah orang-orang Konoha ini ya. Demi agama dia bisa terima hoax, masturbasi dengan hoax gitu, Pak. Gitu. Benar. Itu jengkel saya baca itu. Iya. Jadi mereka itu masturbasi dengan hoax gitu. Ya. Iya. Ini kan saya bilang, ya ini berita begini, ini yang sering membodohi rakyat Indonesia umumnya. Sehingga itu terframing, kalau saya nonton media-media yang vlog-vlog itu, saya bilang ini orang terframing dengan, saya habis pikir ya. Sebenarnya orang-orang itu ada itunya, ya ada predikatnya doktor, profesor. Tapi kalau sudah bicara itu dia cuma kutip beritanya Indonesia, baru dia sampaikan ke di dalam diskusi. Saya bilang ini yang saya bilang mundur, ini negara kita selalu mundur, terutama rakyatnya ya. Saya nggak tahu yang lain itu, coba benar. Dia bilang tentang F-35, wah, saya bilang pesawat paling canggih terakhir itu. Dokter HI, dokter ini ya, politik, bisa jadi, iya, bisa jadi percaya hoax gitu. Iya, amin, benar. Dan mereka kayak menikmati hoax itu, digoreng-goreng sampai wajan itu bisa jebol tembus ke kompor karena iya itu yang itu yang saya. What do you expect? IQ-nya di bawah 70 gimana sih? 70 ketinggian, Pak. 30 ketinggian. Lagi pula beritanya bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Jadi repot, dia nggak ngerti. IQ-nya itu 0,5 kalau nggak salah. Sorry teman-teman, saya cuma ulang ya, Bung Tobas sama Pak Ben. Pak Ben coba lihat si penghargaannya saya ulang ya, walaupun teman-teman sudah dengar. Saya lihat bagaimana Retno dikasih penghargaan oleh Muhammadiyah, kemudian mereka mengeksploitasi anak-anak dengan menggunakan bahasa sandiwara. Anak-anak itu tidak mengerti gitu. Cuma sudah dikasih statement apa yang dia harus baca gitu. Sehingga waktu anak-anak itu bawakan statement itu seolah dia tidak mengerti apa yang saya baca. Artinya itu sebagai provokasi. Ya, bagaimana mau mereka mengatakan merdeka tapi Islam, tapi mereka Palestina, tapi mereka menggunakan simbol-simbolnya itu gitu. Simbol-simbolnya ada kebencian terhadap Israel, ada itu.
Ya itu yang saya lihat, ini negara bagaimana mau maju, dijual lagi ke media-media luar biasa di Indonesia. Melainkan di televisi itu. Itu saya bilang ini salah satu kemunduran di negara kita. Tidak melihat secara objektif apa sih yang terjadi di dalam peperangan ini. Kenapa anak-anak yang tidak mengerti apa-apa mau dihentar ke tempat itu. Ya kemudian kenapa harus menggunakan apa label-label organisasi institusi itu untuk memberikan penghargaan, ya. Tapi dalam konteks penghargaan itu dengan bersimbol dengan perangnya di Palestina dan Israel, saya bingung ini. Oleh itulah saya pikir kemunduran negara kita sampai sekarang diakibatkan karena itu, dibawa dengan nuansa kebohongan terus. Akhirnya negara kita mundur. Gitu. Ya terima kasih Om Toba, dengan teman-teman juga, ya. Sama-sama, Pak Teddy. Ya, nah, cuman heran aja gitu ya, seorang gelar doktor bisa makan hoax. Ya mungkin dia sedang melakukan pembodohan terhadap dirinya sendiri gitu, Pak. Ya, anehnya punya predikat. Sebenarnya ini ya, Ompong. Saya bingung punya predikat. Ya, Ompong Toba, seperti contoh. Ya, Pak. Contoh soal ini, saya nggak ngerti. Urusan IKN, ya. Kalau kita dari sektor IT, ya, kita kan ada yang namanya project management. Ya. Kalau kita ada project, kita taruh as a project manager, ya, kita taruh project management. Kita kan ada schedule-nya. Pertama bangun ini biayanya berapa, ini biayanya berapa, biayanya total. Ada duit nggak? Oh ada, ayo bangun. Tapi kalau duitnya cuma 15%, jadinya cuma 50%. Kenapa harus diterusin? Gitu loh. Saya ini nggak habis pikir deh. Kalau lo nggak ada duit, ngapain bangun at the beginning? Itu loh, saya nggak ngerti. Nggak tahunya semua ini, cuman dia itu angan-angan doang. Oh, budgetnya segini nih. 100. Oh, ada 10 dari investasi luar. 15% dari investasi luar. Semua investasi yang it's not money on hand, ngerti nggak? Jadi ini dibangun atas dasar angan-angan. Jadi terus begitu investornya cabut semua, mereka bilang, "Oops, nggak ada duit." Kan gitu. Jadi saya nggak habis pikir. Mereka nggak boleh bisa bilang dikata investasi dong. Investasi kan harus ada return of investment. Kalau ditodong, maksa nyumbang, ya itu artinya sumbangan, ya bukan investasi. Benar nggak, Ompong? Iya, sebenarnya begini Pak. Kalau saya sih mungkin kalau mau mindahin ibu kota, memang situasi kondisi itu pada waktu akhir-akhir ini memang nggak mendukung. Ya, pertama ada COVID kan. Kedua, kita juga sebetulnya negara Konoha ini kan mengalami yang namanya deindustrialisasi. Jadi pabrik-pabrik banyak yang tutup. Kemudian juga investasi juga nggak ada. Jadi semua yang dibangun di era Orde Baru, di era pemerintahan Soeharto itu habis Pak. Nggak ada lagi yang jalan gitu. Kalau dulu masih lumayan. Zaman Pak Harto masih ada orang asing datang buka pabrik dan lain-lain di sini ya. Zaman reformasi ini semua mereka pergi satu persatu. Kemudian di masa pemerintahannya Mulyono ini kan dia punya ambisi pribadi bangun ibu kota. Tapi nggak melihat kondisi objektif COVID 3 tahun lebih ya. Kemudian juga orang masyarakat itu nggak pernah dulu itu, misalkan pada waktu janji kampanye katanya mau bangun IKN, nggak pernah ada itu Pak zaman dulu yang periode kedua itu nggak pernah kelihatan gitu ya, mau memindahkan ibu kota itu nggak ada. Tiba-tiba sekarang bagian dari anggaran negara itu diarahkan ke sana. Kalau melihat situasi yang ada, saya terus terang pesimis ini akan berlanjut. Kalaupun berlanjut mungkin akan makan waktu yang lama. Jadi kesannya IKN itu sepertinya terlalu dipaksakan untuk apa? Untuk kayak proyek mercusuar untuk ya membuat pencitraan bahwa Mulyono ini presiden yang hebat gitu ya. Jadi mercusuar buat dia sendiri dan keluarganya gitu untuk dikenang. Ada legasinya, sepertinya hanya cuma sampai di situ. Itu yang pertama.
Yang kedua, ya ini percaya nggak percaya, Mulyono kan ikut-ikutan ngutukin Israel, ya awal-awal dulu. Ya sekarang dia kena kutukan itu berbalik. Ini kasus Fufu Fafa ini selesai nih Pak, udah nggak bisa apa-apa lagi Pak. Kasus Fufu Fafa ini ya terkutuk. Siapa yang mengutuk Israel akan mengutuk ya. Pamor dan karismanya sebagai pimpinan sekarang ini udah hilang Pak, udah nggak ada lagi. Kalau saya sih udah ngelihatnya ya sudah tak bisa lagi kita mengharapkan. Gimana menurut Pak? Menurut you ini ada satu ada potensial mangkrak nggak? Kedua, apakah si Mulyono ini bisa ke meja hijau? Ya kalau kemarin saya ngelihat Pak Tobing bahas itu kan, tapi ini kan begini Pak. Nanti yang kedepannya ini pajak itu sampai 15%, ya itu belum pernah terjadi. Terus kemudian juga kelas menengah kita semakin lama ya semakin berkurang. Sekarang orang-orang di Indonesia ini itu hidup dari tabungan Pak, terutama kelas menengah. Tabungan yang dikumpulkan oleh mungkin keluarganya, orang tuanya di masa lalu. Terus ketika masih di masa pemerintahan Orde Baru, atau dia punya tanah, atau ini dijual. Tetapi lama-lama masyarakat kelas menengah ini semakin lama akan semakin miskin gitu ya. Coba kita lihat sehari-hari ya di Konoha ini nggak ada lapangan pekerjaan Pak. Rata-rata PHK jadi tukang ojek. Sekarang ojek online itu semua ceritanya begitu Pak. Gitu. Jadi tukang ojek online sekarang. Nah itulah di satu sisi ya pembangunan ini sebenarnya ya bukan kita nggak butuh infrastruktur, ya butuh. Bukan kita nggak butuh untuk memindahkan ibu kota, tetapi ya lihat-lihat situasi lah dalam kondisi di mana situasi ekonomi dunia lagi sulit, masyarakat juga pendapatannya lagi turun, tapi dia memaksakan diri untuk membangun IKN, kan itu kan masalahnya. Karena akibatnya apa? Ya akibatnya sekarang pengangguran, belum lagi kita potensi ke depan ini potensi pajak. Nah yang paling lucu orang Indonesia itu semua berlomba-lomba sekarang jadi anggota DPR kan, sampai dia jual tanah, jual rumah, jual segala macam. Betul. Jadi menganggap bahwa dia nanti bisa balik modal dari situ, dari pencalonan anggota DPR. Artinya apa? Jadi di Konoha ini orang berlomba menjadi legislatif ini supaya bisa jadi pencuri Pak, jadi pencoleng gitu kan, supaya bisa dapat dari anggaran pemerintah kan. Coba lihat itu betapa absurdnya. Sementara untuk nanti memberikan gaji mereka aja nanti pemerintahan yang akan datang ini pusing 7 keliling mau cari dari mana. Kelihatannya si Prabowo juga akan berhutang juga. Lebih banyak nanti hutangnya Pak, karena harus menutupi hutangnya Mulyono ini kan gitu. Iya. Enggak kalau saya secara ideal istana itu pindahin aja ke salah satu pulau di Pulau Seribu sana, ngambil satu pulau, kamu bikin istana. MPR, DPR itu masih di Jakarta. Itu kan lebih bagus, lebih indah. Kan maksudnya gitu. Daripada you wanna move the whole city, gimana? Duitnya dari mana moving the whole city? Ya, kan waktu itu kan? Ya waktu itu bahkan kedutaan itu mau pindah, kemungkinan besar akan pindah ke sana semua Pak. Nah ini ada beberapa kedutaan yang saya kenal itu ya, yang kerja di kedutaan asing. Itu mereka itu mungkin sudah membuat analisis juga apakah Konoha ini akan jadi pindah ibu kota. Ternyata menurut mereka ini bakalan gagal gitu, nggak bakalan pindah. Mereka nggak mau disuruh pindah. Betul. Kedutaan asing. Jadi kalau mau melihat apa yang terjadi itu, lihat apa analisis politik dan analisis yang dibuat oleh kedubes-kedubes asing yang ada di Konoha Pak. Itu aja gampangnya. Jadi kita bisa tahu karena mereka kan pasti kan menelitinya kan dengan cermat gitu, bukan dengan kepentingan politik tertentu, tidak gitu. Kalau itu saya kan, punya itu kan analisa.